ada di sana kota. Guys, mana pelapor ya? Kita baru sangat juga melihat. Sebuah fenomena visual langka terekam di tengah laut saat momen matahari terbenam di perairan Kabupaten Majene. Pemandangan senja yang biasanya biasa saja tiba-tiba menampilkan siluet mencolok menyerupai sebuah kota megah lengkap dengan bentuk struktur bertingkat yang tampak berdiri di atas permukaan laut. Hal tersebut terekam pada Minggu 7 Desember 2025. Fenomena ini diabadikan oleh seorang pengunjung di Karamarawang, Kecamatan Pambuang, Kabupaten Majene yang sedang merekam keindahan sunset. Objek raksasa dengan bentuk yang sangat terdefinisi menciptakan kontur layaknya landscape perkotaan modern. Siluet itu tampak kontras dengan laut yang tenang dan langit berwarna jingga keemasan. Secara ilmiah, fenomena ini sangat mungkin merupakan fata morgana, yaitu ilusi optik atmosfer jenis superior yang terjadi akibat pembiasan cahaya ekstrim. Fata morgana muncul ketika cahaya melewati lapisan udara dengan perbedaan suhu dan kepadatan drastis. Umumnya udara dingin di daerah permukaan laut dan udara panas di atasnya yang menyebabkan objek jauh tampak membesar, terdistorsi atau terangkat. Dalam video tersebut, seorang remaja yang merekam kejadian itu mengaku terkejut dengan bentuk kota yang terlihat begitu jelas. Apa? Karena ini di sana bukan pulau, guys. Tapi kenapa kayak ada di sana kota? Guys, mana pelapor ya? Kita baru sangat juga melihat begini. Berapa kali maka langgar demi ya Allah. Itu kan mati. Enggak ku tahu ih. Dia usaha jelas sekali tuh, jelas banget dia kayak apa namanya, kayak kota. Pernah dengar ya namanya Saranjana? Nah, ini kayak iya kok, jelas tuh kayak kota ya Allah. Ini saya posisinya ada di Karama. Nah, Karama. Di luar itu tidak ada pulau, tidak ada pulau di luar. Tapi kenapa kayak ada kota? Ya Allah. Cantik sekali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Berjumpa lagi dengan kami tim Padepokan Cahayati. Kami tim Padepokan Cahayati berterima kasih sekali kepada para penonton YouTube yang ada di Indonesia dan yang ada di luar negeri. Kami berterima kasih sekali karena dengan dukungan panjenengan semuanya yang sudah mensubscribe, like, share, dan komen video-video kami. Tak lupa kami berdoa kepada Allah, semoga dengan kebaikan panjenengan semuanya dibalas oleh Allah, dibukakan pintu-pintu rezeki dari segala penjuru mata angin, dimudahkan dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Yang sedang sakit cepat diangkat penyakitnya oleh Allah, sembuh total dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang belum mendapatkan jodoh cepat didekatkan dengan jodohnya. Yang belum mendapatkan keturunan cepat diberikan keturunan oleh Allah. Amin. Kali ini kami tim Padepokan Cahayati ada request. Ini ada penampakan kota megah di atas laut. Di atas laut Majene. Ini pas waktu ada pengunjung di situ mendokumentasi, terlihat di tengah laut itu ada pulau, ada kota yang megah. Ini kenapa kok di atas laut ada penampakan kota megah? Ini di Laut Majene di Sulawesi. Ini nanti akan kita coba tarik sosok gaib yang bisa menjelaskan ada fenomena atau penampakan seperti itu.
Nanti kita coba tarik sosok gaib yang mengetahuinya dan bisa menjelaskan ada sesuatu apa, yang akan kita masukkan ke dalam tubuh mediator. Semoga diizinkan oleh Allah, dan ambil saja sisi positifnya dalam proses mediumisasi ini nanti, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahaya Hati tidak bisa apa-apa, kami hanya bisa berusaha dan berdoa dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, dan semuanya itu hak mutlak milik Allah. Ya, langsung saja. Kali ini kita ditemani oleh mediator kita, Mas Dul Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas Dul? Alhamdulillah sehat Mas Beni. Ada pesan-pesan apa Mas Dul? Ya, untuk seluruh sedulur-sedulur pecinta pemerhati channel Padepokan Cahaya Hati dimanapun panjenengan berada, saya aturkan terima kasih sebanyak-banyaknya yang selalu panjenengan itu selalu setia menyimak konten-konten. Jangan lupa selalu subscribe, like, dan share dan komen video-video kami agar channel kami bertambah berkembang, bermanfaat untuk kita semuanya. Amin. Sudah Mas Dul? Sudah pemirsa, kita mulai proses mediumisasinya. Kita bersihkan dulu tubuh mediator biar tidak ada yang mengganggu dalam proses mediumisasi ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, Ada di tasbih asma khusus dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani dibersihkan semua. Ya, dicampur dengan semuanya terlibat teratai dan langsung di benteng itu pengajian harus tabarkan benteng yang ada di Padepokan Cahaya Hati dalam radius 20 meter. Tidak ada yang bisa mengganggu, tidak ada yang bisa menghapus kacamata iblis yang sedang menghasilkan pengganggu dan macam-macam. Shallallahu alaihi Muhammad, shallallahu alaihi. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ya, dari tasbih asma khusus dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani. Sesosok gaib yang mengetahui tentang penampakan kota megah di atas laut Majene, Sulawesi yang ada di video HP ini. Sesosok gaib yang sebenar-benarnya yang mengetahui tentang kota megah di atas laut di Sulawesi, yang sebenar-benarnya ketarik ke Tanzah dengan izin Sang Hyang Nur Cahyani Allah. Masuk. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi. Sinkron dengan tubuh mediator, pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator. Bisa berbahasa manusia, bisa berbahasa sesuai dengan bahasa mediator, bisa berbahasa Indonesia. Sallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? selamat malam. Panjenengan siapa? Dari mana? Saya golongan roh manusia. Siapa kamu? Iblis. Iblis. Tadi dari mana Mbak Iblis? Luar masuk ke tubuh ini. Kenapa kamu berada di dalam tubuh mediator? Mau ikut acara ini. Ikut acara apa? Apa ini namanya? Konten. Kenapa mau ikut? Apa mau terkenal? Iblis. Ya, Mau terkenal. mau menipu kalian. Menipu bagaimana?
Namanya menipu yang membohongi. Nih Mbak Iblis, sekarang kamu harus keluar di dalam tubuhnya mediator ini. Kamu pelit amat. Nggak usah panjang lebar, kamu harus keluar. Bismillahirrahmanirrahim. Iblis yang di dalam tubuh mediator. Ketar-ketan Allah. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Yang ada di atas bias mahfuz dengan izin sang yang bertahan. Sesosok gaib yang mengetahui yang sebenar-benarnya tentang penampakan kota Megah di atas Laut Majene, Sulawesi. Sosok gaib yang sebenar-benarnya dengan izin sang yang Nurcahaya Nirwana. Ketarik ke tangan Allah. Hadir masuk dalam tubuh mediator Allah. Sinkron dengan tubuh mediator, pita suaranya terbuka menyesuaikan dengan pita suara mediator, bisa berbahasa Indonesia, bisa berbahasa manusia. Shallallahu alaihi Muhammad. Assalamualaikum, selamat malam. Siapa ini? Kamu siapa? Dari golongan apa? Siluman. Kamu siluman. Wujud kamu apa? Naga besar. Naga besar. Kamu tadi berada di mana? Di laut. Hah? Di tengah laut. Oh, kamu di tengah laut. Ini yang ada di video ini. Apa itu? Guys, Nih, dilihat tapi ini. kenapa kayak ada di sana kota? Itu kerajaan saya. Maksudnya bagaimana? Itu kerajaan gaib saya. Yang terlihat seperti kota ini. Kenapa bisa ditangkap alat itu? Jadi kamu tadi berada di kota tengah laut ini. Benar sekali, itu kerajaan saya. Kok bisa itu kerajaan kamu di tengah laut? Bagaimana itu? Saya sudah ada sejak zaman bangsa Lemuria dulu. Saya dulu juga manusia seperti kalian. Kamu dulu manusia seperti kami. Ya benar sekali. Kok terus bisa berubah menjadi siluman naga itu bagaimana? Saya dulu orang yang serakah. Kamu dulu orang yang serakah. Suka menimbun kekayaan. Suka menimbun kekayaan. Ingin menguasai seluruh negeri ini. Tetapi setelah saya mati, saya menjadi siluman. Kok bisa seperti itu? Kamu menimbun banyak kekayaan, terus setelah mati kok bisa menjadi siluman? Itulah roh kamu di mana? Ditawan di bangsa siluman. Kita bisa menuju alam selanjutnya. Lah pada perjanjian khusus kamu waktu semasa saya dulu bersekutu dengan iblis. Kamu bersekutu dengan iblis. Bersekutu bagaimana maksudnya? Dahulu saya manusia yang sangat cerdas sekali. Tapi perkepandaian saya itu dari kutam iblis saya. Keturunan dari kakek buyut saya. Dengan kepandaian saya itu, saya memperkaya diri saya. Membuat kapal-kapal yang bisa naik keluar angkasa. Bisa menghisap intan permata di dalam bumi ini. Tapi karena dari kesalahan saya, membuat saya menjadi seperti ini.
Dahulu saya itu raja yang ada di Nusantara ini. Datang dari negara Atlantis dulu. Bentar, kamu semasa hidupnya itu zaman apa atau peradaban apa, Kak? Bisa disebut Lemuria. Oh, peradaban. Tapi saya ikut kerajaan Atlantis. Lemuria dan Atlantis itu tidak jauh berbeda, cuma berbeda ras saja. Berarti Lemuria sama Atlantis itu masih satu zaman ya. Cuma perbedaannya di rasnya saja. Benar sekali. Yang membuat perbedaan ras itu apa itu dari ciri-cirinya? Warna kulit. Warna kulit. Kalau kami warnanya lebih putih, mereka lebih ke sawo matang yang Lemuria itu. Lemuria lebih ke sawo matang. Saya lebih putih. Bentar, kamu akan saya protek dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Apabila makhluk yang di dalam tubuh mediator berbohong dalam proses mediumisasi dari awal sampai akhir, apabila berbohong mulutnya akan terbakar. Allah terbakar, tubuhnya akan terpotong. Nih, kamu punya nama tidak kamu? Punya. Siapa nama kamu? Nariowana. Narewana. Terus saya memanggil kamu siapa ini? Nariowana atau Mas atau Mbah? Silakan panggil apa saja. Mbah. Kenapa saya ditarik ke tempat ini? Oh ya, tadi bagaimana prosesnya kok kamu bisa pindah ke dalam tubuh mediator ini? Apa kamu maksud mediator itu manusia ini? Iya, manusia yang tubuhnya yang kamu tempati ini, jasadnya ini. Tubuh manusia sekarang kenapa mengecil? Apa dulu tinggi-tinggi besar-besar seperti dulu itu 10 meter ada. 3 kali manusia ini 4 kali bisa. Terus ini proses kamu tadi masuk ke dalam tubuh mediator itu bagaimana? Tidak ada cahaya yang besar sinan silau sekali masuk ke dalam kerajaan saya. Mohon mencengkeram saya, membawa terbang masuk ke sini. Disinkronkan energinya mengecil, sinkron dengan tubuh mediator. Berarti tadi ada cahaya yang mencengkeram kamu dan dimasukkan ke dalam tubuh mediator ini. Ya, benar sekali. Tadi kamu berada di kerajaan kamu yang ada di laut itu, ngapain kamu di situ? Saya memang bersama rakyat saya menghuni laut situ. Dahulu saya itu adalah raja di daratan, ya raja manusia, anak dari kerajaan Atlantis. Tetapi karena banjir bandang dari Nabi Noah menenggelamkan seisi kota saya, masuk ke dalam dasar bumi yang sangat dalam sekali, dan sekarang menjadi laut yang saya tempati saat ini. Itu kenapa kok kota kamu atau dulu kamu kan sebagai raja itu, kenapa kok ada penenggelaman di kota kamu itu? Terjadi sesuatu apa? Karena keserakahan bangsa kami dan kesombongan bangsa kami yang menuhankan teknologi.
bangsa kami Hmm. tidak mau menurut dengan sang pembawa cahaya di zaman kami dulu itu, yang bernama Nuh. Nabi Nuh. Ya, Nabi Nuh alaihissalam. kami mengolok-olok dia Hmm. dan pengikutnya karena membuat kapal yang sangat kuno, Hmm. terbuat dari kayu saja, yang menurut kami sangat rapuh sekali dan tidak modern. Padahal kapal kami sudah bisa terbang, berpindah dimensi, Hmm. dan bisa menggapai planet-planet yang dekat dengan bumi ini. Makanya kami mengolok-olok dia. Dia menyampaikan petunjuk dari langit, dari Sang Tuhan. Sebentar lagi akan ada banjir yang menjelang menenggelamkan seluruh isi bumi ini. Tapi bangsa kami tidak ada yang percaya. Malah mengotori kapal yang beliau buat dengan kotoran kami, ludah kami, dan coret-coretan tangan kami. Dan sebagian kami juga membuat kerusakan di kapal itu. Tapi beliau dengan sabar membenahi kapal itu dan terus membuatnya kapal yang sangat besar sekali. Nah, terus kenapa kok kamu atau kota kamu menampakkan diri di tengah laut itu? Terjadi sesuatu apa? Kalau dari keilmuan kan ada pembiasan cahaya seperti itu. Itu kenapa kok bisa dilihat video, manusia? ya lewat manusia itu bagaimana itu? Apakah memang dari benar-benar ada pembiasan cahaya seperti itu? Dahulu leluhur saya itu pernah menyampaikan pesan kepada kami. Kelak di penghujung zaman nanti, kota kalian akan dimunculkan lagi. Bisa dilihat bangsa manusia. Akan muncul lagi ke daratan. Mungkin ini pertanda dari apa pesan leluhur kami. Sebentar lagi mungkin kota kami akan naik ke permukaan. Akan benar-benar naik seperti itu, muncul Ya, benar-benar bisa muncul. dilihat bangsa manusia zaman ini. Karena sebenarnya kota kami itu juga nyata, tetapi terselimuti tabir gaib. Berarti akan muncul seperti pulau seperti itu. Pulau yang ada kota yang megah. Nah, terus selama ini kamu di tengah-tengah laut itu ngapain kamu? Tugas kamu? Saya bersemedi di situ bersama pengikut saya, memanjatkan doa-doa agar kami terbebas dari belenggu, bisa menjadi manusia lagi. Mungkin sebentar lagi jawaban doa-doa kami akan segera terwujud. Siapa kalian berdua ini? Kami. Saya tidak melihat kalian seperti manusia zaman sekarang ini. Lah, yang kamu lihat apa kok bukan manusia zaman sekarang? Aku pernah melihat manusia seperti kalian. Ketika saya bertemu dengan sang pembawa cahaya zaman dulu. Cahaya itu ada di pengikut-pengikut beliau zaman dulu itu. Sekarang kenapa ada cahaya itu di tubuh kalian? Dan tanda di dalam tengah dada kalian itu tidak jauh berbeda, yang benar-benar sama dengan pengikut-pengikut beliau
Nuh alaihissalam. Sebenarnya ada apa saat bawa ke sini? Ya, tadi kan saya berdoa kepada Allah dengan izin Sang Yang Nur Cahyana Nirwana. Siapa dia? Saya pernah mendengar sebentar-sebentar. Ya. Sang penguasa alam gaib, Kenapa kasih sang pencipta. kamu belum kenal beliau? Saya sudah mendengar. Siapa Nama itu ya? tidak asing. Siapa yang memberitahunya? Dulu ada seorang kekasih Allah yang berkunjung di tempat kami, yang sebentar saja memberitakan sesuatu yang tidak bisa saya sampaikan untuk saat ini. Terus kenapa kok kamu belum menjadi pengikutnya Sang Yang Nur Cahyana Nirwana? Saat yang saya jaga. Ada yang kamu jaga. Kalau boleh tahu apa yang kamu jaga? Maaf, saya tidak boleh menyampaikan. Ya, kalau nggak boleh disampaikan jangan disampaikan. Ya, tadi kan saya berdoa kepada Allah dengan izin Sang Yang Nur Cahyana Nirwana untuk menghadirkan sosok gaib yang bisa menjelaskan tentang penampakan kota di atas laut ini, kota yang sangat megah di atas laut itu. Dan alhamdulillah kami yang dihadirkan masuk dalam tubuh mediator. Apakah kalian pengikut Sang Yang Nur Cahyana Nirwana? Ya, kami pengikutnya Sang Yang Nur Cahyana Nirwana. Kenapa? Suatu yang tidak bisa saya katakan. Saya merasa senang sekali. Alhamdulillah. Bisa bertemu kalian. Kenapa kok menangis? Saya ingin menjadi manusia dan menjadi pengikut beliau seperti kalian lagi. Nah, bagaimana? Kami harus berbuat apa? Karena kan kamu yang mengetahuinya. Iya, mungkin belum saatnya. Memang ada yang harus saya jaga dari kekasih Allah yang datang ke tempat kami, yang memberi amanah kepada saya. Kamu diberi amanah? Ya, benar sekali. Terus kenapa kamu diberi amanah menjaga sesuatu yang ada di situ? Ada manusia zaman sekarang ini yang ingin mengambil sesuatu di situ. Jika tidak kami jaga, bisa hilang. Tidak akan sampai kepada seseorang yang akan menjadi pewaris harta itu. Terus setelah tugas kamu selesai, kamu apa itu bertugas di situ terus atau bagaimana? Ada sesuatu yang bersifat rahasia. Ada sesuatu rahasia yang tidak bisa saya sampaikan. Ya, intinya saya memang mengemban tugas. Ya, sedikit saja yang akan saya sampaikan ke kalian. Iya, apa itu? Mungkin kami akan menjadi salah satu bangsa yang akan membantu perjuangan beliau Sang Yang Nur Cahyana Nirwana di penghujung zaman ini dengan segala daya yang kami miliki. Zaman dahulu akan kami pergunakan lagi untuk membantu beliau di zaman ini. Bagaimana caranya itu? Mohon maaf tidak bisa saya sampaikan. Mohon maaf sama sekali. Oh ya, yang tidak boleh diutarakan jangan diutarakan. Apakah ini benar-benar sudah akhir zaman ini? Yang saya rasakan seperti itu.
Saya merasakan ada bencana seperti zaman dahulu, tetapi dalam skala kecil. Bencana apa? Banjir bandang. Nah, nanti apa akan menutupi pulau banjir itu? Ada yang pulau yang akan tertutupi. Tetapi ada juga dari proses banjir itu yang akan membuka tabir perisai penutup dari seperti kota-kota kami di pulau-pulau yang lain. Maksudnya? Dari sapuan banjir itu akan membuka tabir seperti tabir kami yang akan memunculkan kota peradaban kami zaman dahulu yang akan sebentar lagi mungkin akan dimunculkan. Mohon maaf, ada tugas yang harus saya lanjutkan kembali. Saya sudah dipanggil, saya harus sekarang kembali lagi. Ya sudah. Saya terima kasih dan mohon maaf kalau sudah mengganggu panjenengan. Monggo silahkan panjenengan kembali bertugas. Sekali lagi kami minta maaf kalau kami ada salah kata, salah ucap, sama salah perbuatan ke panjenengan. Saya mohon maaf. Selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan kembali ke tempat panjenengan. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar kotoran yang untuk mediator keluar semua. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian tadi proses mediumisasinya. Ambil aja sisi positifnya, karena kebenaran itu hak mutlak milik Allah. Kami tim Padepokan Cahyati, kalau ada salah kata, salah ucap, salah perbuatan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.